Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas MB2E. Di sini kami akan mempresentasikan tentang live shopping yang ada di platform TikTok. Tapi sebelum itu, yang terhormat kepada Ibu Putri Nur Rahayu, SPD MKOM, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Digital. Dan saya perkenalkan Putri Amelia Febrianti dari kelas MB2E dengan NRP 1125040133 dan rekan saya. Nama saya Arjan Raffi Putra Prastio dengan nomor NRP 040116. Baik, jadi di sini topik pembahasan kita adalah tentang live shopping yang ada di TikTok. Oke, untuk daftar pembahasan yang pertama, tentunya kita akan membahas tentang pendahuluan, lalu pengertian live shopping, hubungan antara live shopping dengan TikTok, lalu cara kerja belanja siaran langsung di aplikasi TikTok, fitur live shopping TikTok, studi kasus yang tentunya lagi trending saat ini, lalu analisis SWOT, dan terakhir adalah kesimpulan. Baik, untuk pendahuluan. Jadi, perkembangan teknologi saat ini itu telah mengubah total cara manusia dalam melakukan transaksi jual beli. Jika kita melihat pada beberapa kasus tahun lalu, aktivitas belanja online saat ini atau e-commerce hanya mengandalkan komunikasi satu arah atau hanya lewat ketikan saja. Jadi tidak ada interaksi secara langsung seperti itu. Dari situlah muncul sebuah inovasi yaitu live shopping, yang dimana pembeli dan penjual dapat berinteraksi secara langsung, maksudnya berinteraksi lewat HP, tapi dapat berkonsultasi atau bertanya-tanya kepada penjualnya seperti itu. Namun yang membuat fitur live shopping ini trendy yaitu kehadiran yang melibatkan influencer atau para konten kreator yang menjadi promotor dengan popularitasnya yang membuat penonton merasa tertarik jika sedang melihat produk atau merek yang sedang dipromosikan. Oke, lalu untuk fitur belanja langsung atau live shopping memungkinkan retail atau penjual untuk berinteraksi secara langsung dengan calon konsumen atau membeli mereka. Jadi, peserta live shopping ini memiliki kesempatan untuk membeli produk secara langsung sambil berinteraksi dengan afiliator atau orang yang promosikan produk tersebut. Baik, selanjutnya hubungan antara live shopping dengan TikTok. Jadi, TikTok Live Shopping merupakan salah satu fitur dari TikTok yang digunakan sebagai media promosi dan penjualan produk secara langsung melalui live streaming. Fitur ini memungkinkan penjual untuk berinteraksi dengan konsumen secara real time, lalu menjelaskan produk secara detail, serta memberikan penawaran menarik selama siaran berlangsung. Dengan adanya live shopping ini, proses pemasaran menjadi lebih interaktif dan mampu meningkatkan minat beli konsumen. TikTok memanfaatkan fitur live shopping ini untuk mendukung perkembangan TikTok Shop sebagai platform belanja online di dalam aplikasi konsumen
dapat melihat produk, bertanya hingga melakukan pembelian tanpa harus keluar dari TikTok. Oleh karena itu, live shopping menjadi bagian penting dari strategi pemasaran digital yang membantu brand meningkatkan brand awareness, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan penjualan secara efektif. Oke, jadi fitur live shopping di TikTok ini ada apa aja sih? Jadi yang pertama itu tentunya ada moderator, di mana TikTok dapat mengundang moderator yang dapat membantu menjaga arah percakapan atau menyajikan perspektif yang berbeda. Moderator memainkan peran penting dalam mengelola komentar serta secara efektif mengurangi perundungan dan pelecehan siber yang dapat terjadi selama siaran berlangsung. Jadi intinya moderator ini yang memegang kendali atas live berlangsung. Selanjutnya ada fitur tamu saat live. Jadi di TikTok ini menawarkan fitur menarik berupa mengundang tamu ke siaran langsung yang membedakannya dari pembawa acara dan moderator. Dalam konteks ini, seorang tamu bergabung dalam siaran langsung bukan menjadi pembawa acara siaran mereka sendiri. Selanjutnya ada fitur tanya jawab di TikTok Live. Stream shopping menawarkan fitur tanya jawab atau Q&A yang efisien yang dirancang untuk mempermudah interaksi dengan audiens Anda selama berlangsung. Yang terakhir yaitu ada filter atau efek. Sama seperti video di TikTok pada umumnya, fitur ini memungkinkan Anda atau kita mengubah penampilan mulai dari memperbesar mata hingga mendapatkan kulit yang lebih halus. Selain itu, kita memiliki kemampuan untuk membentuk ulang wajah Anda untuk menambah keseruan. Jadi untuk menarik penonton saat live. Oke, selanjutnya untuk studi kasus, kita mengambil dari permasalahan atau kasus brand Skintific ya. Jadi brand Skintific ini kan berhasil menarik perhatian pasar melalui strategi pemasaran digitalnya yang terstruktur dan konsisten. Jadi keberhasilan ini tidak hanya bergantung pada besarnya biaya promosi, tapi juga pada pemanfaatan influencer marketing yang tepat sasaran dan terukur. Dengan pendekatan yang sistematis, Skintific mampu meningkatkan awareness sekaligus mendominasi penjualan di platform e-commerce seperti TikTok Shop. Lalu untuk strategi multi-type dari influencer, Skintific menggunakan berbagai tingkatan influencer untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Influencer besar dimanfaatkan untuk meningkatkan popularitas mereka secara cepat. Sedangkan influencer mikro dan nano berperan dalam memberikan ulasan produk yang lebih dekat dengan konsumen. Strategi ini membuat promosi terasa lebih natural dan lebih dipercaya oleh masyarakat. Lalu selanjutnya, manajemen live streaming 24 jam. Ini salah satu strategi utama dari brand Skintific sendiri, yaitu menerapkan live streaming non-stop selama 24 jam. Brand ini mengelola studio khusus dan bekerja sama dengan banyak host profesional agar siaran tetap berjalan dan tanpa jeda. Strategi tersebut membantu meningkatkan interaksi dengan pelanggan sekaligus memperbesar peluang penjualan secara langsung. Selanjutnya untuk keseimbangan konten edukasi dan promosi, untuk mengurangi kejenuhan audiens terhadap promosi yang terlalu agresif, brand Skintific ini menggabungkan konten edukasi dengan hard selling. Brand ini juga bekerja sama dengan dokter kulit dan praktisi kecantikan agar informasi yang diberikan lebih terpercaya dan ada basicnya. Seperti itu. Dengan cara tersebut, konsumen tidak hanya tertarik membeli produk, tapi juga mendapatkan edukasi mengenai perawatan kulit. Lalu selanjutnya untuk analisis SWOT akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu terdapat analisis SWOT.
Yang kemudian untuk strength atau kekuatannya yaitu terletak pada strategi pemasaran digital ini, terletak pada kemampuan untuk menciptakan komunikasi dua arah yang interaktif antara penjual dan calon pembeli. Jadi di live TikTok shopping ini kita bisa menanyakan mengenai produk yang ingin kita lihat, spesifikasinya, jenis-jenisnya, dan lain-lain. Ditambah dengan keberadaan influencer yang menarik minat calon pembeli. Selain itu, penonton bisa menanyakan yang tadi ya mengenai spesifikasi produk yang mereka inginkan atau yang ia tuju. Kemudian yaitu weakness atau kelemahan. Untuk kelemahannya sendiri, strategi ini mempunyai kelemahan berupa kebergantungan kepada performa dari influencer yang sedang mempromosikan mood, mood, kefasihan bicara serta penguasaan materi sangat menentukan ramai atau tidaknya penjualan pada hari itu. Penonton akan menggeser atau men-scroll untuk mencari live yang pembawaannya lebih seru dan interaktif. Dan itu kontrak tarif dan influencer terkenal yang mahal akan membuat komisi penjualan yang besar sehingga dapat memangkas keuntungan bersih dari perusahaan tersebut. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Untuk peluangnya dari live shopping TikTok sendiri yaitu sangat terbuka lebar dan sangat menjanjikan dikarenakan perubahan dari landscape teknologi yang semakin canggih dan ditambah juga dominasi dari Gen Z dan milenial. Menjadi konten seperti TikTok yang bisa digunakan untuk peluang berjualan di platform tersebut. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Ancamannya yaitu strategi bisnis ini tingkat kejenuhannya dari sisi konsumen dikarenakan hampir semua produk beralih untuk mempromosikan barang mereka di live shopping TikTok ini. Maka sehingga lama-lama konsumen akan merasa bosan dengan cara promosi ini. Lalu untuk ancaman eksternal berikutnya datang dari eh, karena perang harga atau price war yang sangat kejam di dalam platform tersebut. Kompetitor dapat dengan mudah mengintip jam tayang live kita, lalu melakukan siaran tandingan di saat yang bersamaan dengan menawarkan produk yang serupa. Namun banting harga jauh lebih murah demi demi merebut perhatian masa penonton. Kesimpulannya dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa strategi jual lewat metode influencer marketing di panggung live shopping TikTok Shop telah berhasil merevolusi peta industri perdagangan modern. Strategi ini bukan lagi sekedar tren musiman yang numpang lewat, melainkan sudah menjelma menjadi sebuah instrumen wajib yang kuat bagi brand untuk bertahan di era saat ini atau era digital. Kemudian ada keberhasilan instrumen jualan ini nyatanya bertumpu pada keahlian luar biasa para influencer dalam mengawinkan seni hiburan panggung dengan trik psikologi pemasaran digital seperti pemanfaatan rasa FOMO dan transparansi ulasan produk secara langsung atau real time. Yang terakhir, kombinasi maut antara konten yang menghibur
edukasi produk yang interaktif, serta kemudahan sistem transaksi instan atau checkout adalah formula rahasia di balik kesuksesan penjualan massal di era digital saat ini. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan kami ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.